dengan NIM 2006091061 dari kelas 1C, saya dari Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme persalinan normal dan anatomi panggul. Yang saya akan jelaskan terlebih dahulu yaitu anatomi panggul. Anatomi panggul. Panggul dibentuk oleh 4 tulang, yaitu yang pertama 2 tulang pangkal paha kiri dan kanan atau os coxae, 1 tulang kelangkang atau os sacrum, 1 tulang tungging atau os coccygeus. Tulang pangkal paha atau os coxae ini terdiri dari 3 buah tulang, yaitu 1 tulang usus atau os ilium, 1 tulang duduk atau os ischium, 1 tulang kemaluan atau os pubis. Nah, pada tulang usus atau os ilium ini ada pinggiran yang tebal dinamakan crista iliaca. Kemudian pada ujung crista iliaca ini ada tonjolan yang dinamakan spina iliaca anterior superior atau disingkat SIAS. Kemudian di bawah SIAS atau spina iliaca anterior superior ada tonjolan yang dinamakan spina iliaca anterior inferior atau CI. Kemudian di belakang ini ada tonjolan yang dinamakan spina iliaca posterior superior. Kemudian di bawahnya spina iliaca posterior superior ada tonjolan yang dinamakan spina iliaca posterior inferior atau disingkat SIPI. Kemudian pada tulang duduk ada tonjolan di bawahnya ini dinamakan tuber ischiadicum. Kemudian pada bagian yang berongga ini atau berlubang itu dinamakan foramen obturatorium. Nah, kemudian di belakang tulang duduk ada tonjolan yang dinamakan spina ischiadica. Lalu tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus ini dinamakan ramus superior ossis pubis. Nah, di bagian tengah inilah yang dinamakan pinggir atas simfisis. Kemudian di bawahnya pinggir atas simfisis ini ada ramus inferior ossis pubis. Nah, ramus inferior ossis pubis kiri dan kanan ini berbentuk segitiga yang dinamakan arcus pubis. Kemudian ada yang berbentuk seperti mangkok, ini kiri dan kanan ini dinamakan acetabulum. Lalu kita pindah ke tulang kelangkang. Pada tulang kelangkang atau os sacrum ini di bagian atas ini dinamakan promontorium. Nah, kemudian ada beberapa lubang pada tulang kelangkang atau os sacrum ini dinamakan foramen sacralia. Kemudian di tengah-tengah foramen sacralia ini dinamakan crista sacralis. Kita selanjutnya pindah ke tulang tungging atau os coccygeus. Nah, tulang tungging atau os coccygeus ini terdiri dari 4 ruas, di mana nanti tulang ini dapat didorong ke belakang pada saat proses persalinan agar bisa memperlebar keluarnya jalan kepala. Nah, kemudian kita pindah ke PAP atau pintu atas panggul. PAP dimulai dari promontorium, kemudian ke sayap sacrum, kemudian ke linea innominata, kemudian ke ramus superior ossis pubis, kemudian ke pinggir atas simfisis. Selanjutnya kita ke bidang luas panggul. Bidang luas panggul itu dimulai dari pertengahan simfisis, kemudian ke pertengahan acetabulum, kemudian ke pertemuan antara ruas kedua dan ketiga. Selanjutnya kita beralih ke bidang sempit panggul. Bidang sempit panggul itu dimulai dari pinggir bawah simfisis, kemudian ke spina ischiadica, kemudian ke ujung sakrum atau 2 cm dari ujung sakrum. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada PBP atau pintu bawah panggul. Nah, pintu bawah panggul ini terdiri dari 2 segitiga, di mana 2 segitiga itu yaitu pertemuan antara tuber ischiadicum kiri dan kanan, yakni di mana puncak segitiga yang belakang itu adalah ujung os coccygeus, kemudian pertemuan puncak segitiga yang kedua yaitu adalah pinggir bawah simfisis. Nah, itulah penjelasan saya tentang anatomi panggul. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan normal.
mekanisme persalinan itu ada 7. Yang pertama engagement, di mana posisi kepala sudah memasuki pintu atas panggul atau PAP. Di sini posisi kepala adalah synclitismus, yakni di mana sutura sagittalis sejajar dengan sumbu jalan lahir. Kemudian karena adanya dorongan his dan kontraksi, maka kepala akan mengalami langkah yang kedua, yaitu descent atau penurunan. Yang pertama di sini akan terjadi asynclitismus anterior, yakni di mana sutura sagittalis mendekati promontorium. Lalu kepala akan semakin turun karena adanya kontraksi dan mengalami perubahan kepala mendekati simfisis, atau disebut dengan asynclitismus posterior. Kepala akan semakin turun dan mengalami langkah yang ketiga, yaitu fleksi atau flexion. Kepala mengalami fleksi di mana dagu mendekati dada. Di sini kepala sudah mencapai os ischiadica. Kepala akan tertahan dan secara otomatis kepala akan mengalami langkah yang keempat, yaitu putar paksi dalam atau rotasi internal. Karena kepala akan mengalami putar paksi dalam, sehingga ubun-ubun yang awal mulanya berada di pinggir, maka sekarang berada di depan, menghadap ke atas, di tengah-tengah anterior, di bawah simfisis. Kemudian terjadilah langkah yang kelima, yaitu ekstensi. Ekstensi ini adalah lawan dari fleksi, di mana jika fleksi itu adalah dagu mendekati dada, maka jika ekstensi ini adalah dagu menjauhi dada. Nah, pada langkah ini keluarlah berturut-turut mulai dari ubun-ubun kecil, kemudian ubun-ubun besar, kemudian dahi, mata, hidung, mulut, dagu. Lalu setelah ke seluruh kepala keluar, terjadilah langkah yang keenam, yaitu putar paksi luar atau rotasi eksternal. Nah, pada langkah ini kepala menyesuaikan sumbu badan janin. Bahu akan berputar secara internal sehingga sejajar dengan diameter anterior posterior panggul. Kemudian terjadilah langkah yang terakhir, yaitu ekspulsi, di mana lahirnya berturut-turut dimulai dari bahu anterior, kemudian bahu posterior. Nah, itulah penjelasan saya tentang mekanisme persalinan normal dan anatomi panggul. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi.